Kita banyak sekali infrastruktur yang dibangun. Dam-dam, embung-embung masif sudah dibangun pemerintah, sehingga pertanian pun tidak kekurangan air. Sehingga masyarakat desa percayalah tidak. Kembali lagi di YouTube channel Mr. Puisi. Oke, seperti biasa saya sudah didampingi dengan Mr. Puisi. Kita akan berbincang-bincang atau ngobrol-ngobrol santai nih bersama Mr. Puisi. Halo Mr. Puisi. Halo. Apa kabar? Kabar baik. Kabar baik, selalu baik dan selalu sehat ya Mr. Puisi ya. Sehat selalu. Oke, jadi sudah siap nih ngobrol-ngobrolnya? Siap. Oke, kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Mr. Puisi ya. Kali ini. Oke, jadi topik pembicaraan kita kali ini adalah penyebab kemiskinan di Indonesia. Jadi isu kemiskinan termasuk adalah dalam masalah yang besar dan dibutuhkan upaya yang sangat terintegrasi untuk mengatasi. Dan Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang dihadapkan oleh masalah kemiskinan yang tidak bisa diabaikan. Jadi setiap tahun angka kemiskinan itu kan semakin naik ya Mr. Puisi ya. Nah, apa nih sebenarnya penyebab kemiskinan di Indonesia yang paling utama Mr. Puisi? Sebetulnya nggak semakin naik sih, sebetulnya agak turun. Banyak hal penyebabnya. Pertumbuhan penduduk yang sangat dahsyat, kemudian tanpa diimbangi dengan infrastruktur dan lain-lain juga bisa menyebabkan kemiskinan di desa-desa. Nah, kalau mau kita hebat, kita sukses, nggak miskin, artinya kita harus kerja keras, harus belajar, mengisi ilmu diri kita sendiri, ya kan? Tetapi saya yakin lah kalau orang-orang perkotaan, seperti Cika, seperti teman-teman lain semua, mereka sudah sarjana, ilmunya udah terisi. Tetapi kalau di desa-desa, apalagi mengisi ilmu sekolah pun mungkin nggak ada. Nah, sehingga banyak sekali faktor penyebab kemiskinan di Indonesia. Kita lihat sendiri, di Indonesia itu terdiri dari ribuan pulau. Tapi untuk pulau kecil lain, pulau-pulau terpencil lainnya, itu rasanya agak sulit karena fasilitas di sana belum sangat memadai. Jadi penyebab daripada kemiskinan. Ya. Kenapa dia miskin? Kan gitu ya. Satu, kemampuan dari masyarakat di daerah itu terbatas, sangat kurang, sehingga bagaimana dia bisa menjadi hidup yang layak karena kemampuan dia sendiri sangat terbatas. Kemudian akses juga terbatas. Semua serba terbatas. Dan sudah diperhatikan oleh pemerintah saat ini sehingga tahun-tahun ke depan semakin sedikit orang miskin di Indonesia, gitu loh. Oke, yang tadi kan adalah 4 hal pokok yang Mr. Puisi bahas ya, tapi kan ada mencakup internal dan eksternal. Gimana tuh Mr. Puisi? Kalau internal, kemampuan dia sendiri. Kemampuannya. Kalau eksternal, sudah kemampuannya terbatas, tinggal di desa lagi, terjadi musibah lagi. Nah itu eksternal yang menyebabkan menambah kemiskinan. Yang tadi udah miskin, tertimpa miskin lagi. Nah itulah, ada juga kejadian eksternal, musibah-musibah yang membuat orang semakin kaya, ada juga. Ya? Contohnya COVID-19. Nah, yang tadinya mereka membuat kosmetik di rumah, mereka jual secara online, sehingga banyak sekali UMKM tumbuh di Indonesia ini oleh karena COVID-19. Tetapi untuk yang di desa-desa sangat sulit. Desa-desa terpencil, di pulau-pulau terpencil, akses internet, wifi juga mungkin belum ada. Ya, itulah menyebabkan di desa terpencil kemiskinan itu akan tetap terjadi. Itulah. Oke, nah Mr. Puisi bicara tentang angka kemiskinan nih, pulau atau daerah mana sih di Indonesia yang angka kemiskinannya sangat tinggi? Angka kemiskinan sangat tinggi itu sebetulnya di daerah-daerah terpencil. Daerah-daerah terpencil ya? Daerah-daerah. Tapi kenapa? Karena begini, hal-hal yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah terpencil
sehingga menyebabkan kemiskinan makin bertambah. Satu, fasilitas kesehatan. Ya. Yang kedua, karena keterbatasan dana yang dia miliki, karena dia hanya cuman mengolah sawah yang kecil, mereka kekurangan nutrisi. Iya, benar. Kekurangan vitamin. Iya. Kekurangan rumah sakit. Iya, rumah sakit. Sehingga mereka sakit pun mereka akhirnya tidak berobat. Mereka sakit, tidak bekerja. Kemudian infrastruktur belum ada di daerah terpencil. Apalagi permodalan. Ya kan? Itu sangat sulit. Ada juga orang tinggal di desa hanya punya gubuk, udah modal nggak punya, modal usaha nggak punya, modal yang kita miliki seperti sawah juga nggak punya. Akhirnya mereka menggarap sawah, mendapat bagi hasil dengan pemilik tanah. Nah itu kan penghasilannya sangat kecil sekali. Iya, sangat minim ya. Ya. Nah, kenapa kalau di Bali itu perekonomiannya cukup baik? Satu, akses infrastruktur baik, kemudian akses internet juga ke desa-desa sudah ada. Untuk itu kiranya kemiskinan akan bisa tertanggulangi apabila seluruh infrastruktur dari kota sampai pedesaan bisa mulai secara masif dilakukan oleh pemerintah. Gitu loh. Nah, berbicara tentang pemerintah nih, program apa sih yang telah diluncurkan pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menanggulangi tingkat kemiskinan? Sebenarnya banyak sekali ya, akses dari kota ke kota, dari kota ke desa, jalan tol Trans Sumatera, jalan tol di Pulau Jawa, jalan tol dari Jawa ke Jakarta. Sudah banyak sekali infrastruktur yang dibangun. Pelabuhan-pelabuhan sangat masif sudah dibangun. Dam-dam, embung-embung sangat masif sudah dibangun pemerintah. Sehingga pertanian pun tidak kekurangan air. Sehingga masyarakat desa, percayalah, tidak banyak yang miskin lagi di kemudian hari. Nah, gimana nih dampak sosial yang ditimbulkan karena adanya kemiskinan, Mr. Puisi? Ya, dampak sosialnya cukup banyak. Yang paling banyak Jawa dan Sumatera. Jawa dan Sumatera. Nah itu penduduknya, kenapa? Ya itulah, Pulau Jawa itu kan penduduknya sangat padat. Penduduknya padat, infrastruktur masih kurang, lapangan pekerjaan masih kurang. Makanya banyak orang-orang miskin di Pulau Jawa. Sumatera juga salah satunya. Sumatera itu kan 58 juta lebih ya penduduknya. Kalau di Jawa, penduduk miskinnya cukup besar ya, sampai 8 juta di perkotaan, di desanya mungkin sampai 5 juta lebih. Nah, untuk itu total orang miskin di Pulau Jawa itu saat ini mencapai mungkin lebih dari 13 juta orang. Tetapi jangan khawatir, penduduk Pulau Jawa itu berapa? Coba, tahu nggak berapa penduduk Pulau Jawa? Tahu berapa, Mr. Puisi, penduduk Jawa? Nah, kemudian kalau penduduk Indonesia jumlahnya 275 juta. Penduduk Jawa 154 juta. Kemudian kemiskinan di Pulau Jawa hanya 13,9 juta. Berarti masih 9%. Makanya untuk per September 2022 ini, penduduk di seluruh Indonesia dengan penduduk 275 juta hanya kurang lebih 26 juta. Berarti kurang lebih 9,5%. 9,5%. Nah, kan cukup kecil. Bagaimana menghilangkan kemiskinan yang 9,57%? Pemerintah sudah mencadangkan pembangunan infrastruktur kemana-mana, pembangunan di daerah-daerah pariwisata prioritas yang oleh Menteri Pariwisata juga mulai digerakkan, UMKM, pembangunan pariwisata di tempat prioritas yang dicanangkan, kemudian secara masif dihimbau kepada masyarakat untuk membentuk UMKM sebanyak-banyaknya di seluruh daerah. Sehingga percayalah, walaupun penduduk Indonesia makin padat, lapangan pekerjaan makin banyak. Iya, karena tergantung sekarang menurut daerahnya ya, Mr. Puisi, karena semakin dikit lapangan pekerjaan itu juga akan menimbulkan penyebabnya terjadinya kemiskinan di Indonesia. Jadi semakin banyak lapangan pekerjaan itu akan membantu mengurangi kemiskinan yang ada di Indonesia. Ya, betul. Jangan salah, Pulau Bali pun sebetulnya menyumbangkan lapangan kerja yang sangat besar. Ya, contoh, seluruh pekerja kasar sampai ke
buruh-buruh yang profesional. Kebanyakan datangnya dari Pulau Jawa. Iya, dari Pulau Jawa. Nah, kemudian kontraktor juga. Apalagi UMKM. Iya, Kemungkinan UMKM mungkin jumlahnya 1 juta di Bali, kebanyakan dari Pulau Jawa. dari Pulau Jawa. Nah, itulah. Jadi, janganlah menyalahkan Pulau Bali. Kalau Pulau Bali sekarang diserbu oleh wisata asing. Pulau Bali bukan hanya untuk masyarakat Bali. Pulau Bali untuk masyarakat seluruh Indonesia. Karena Pulau Bali merupakan segala macam kerajinan ada Pulau Bali. Dan semua sumber dari kerajinan itu bukan berasal dari Pulau Bali, banyak berasal dari kerajinan seluruh Indonesia. Gitu loh. Indonesia. Secara tidak langsung itu membukakan lapangan pekerjaan ya, Mr. Oh Puisi, iya, bagi yang membutuhkan. iya, itu loh. Oke, dari Mr. Puisi ada yang mau disampaikan lagi? Ya itulah, jadi saling membantu, pulau ini bisa membantu pulau lain yang lapangan pekerjaannya kurang. Sekarang pun dengan IKN sendiri, oh sekarang buruh-buruh dari Pulau Jawa berbondong-bondong menuju ke Kalimantan. Nah itu juga salah satu kemampuan pemerintah untuk menambah lapangan kerja, bukan di Pulau Bali saja, karena di Pulau Bali sudah padat, sekarang di Kalimantan mulai. Kemudian di samping Kalimantan sekarang pembangunan besar-besar ada di NTB, ya kan? Nah itu dengan adanya tambang-tambang di sana banyak akan terjadi pembangunan-pembangunan dari hasil pertambangan tersebut, sehingga bukan hanya daerah barat saja yang maju, semoga daerah timur Indonesia pun akan maju seperti ada di Indonesia bagian barat. Gitu loh. Oke, jadi diratakan ya Mr. Puisi ya. Oke, nah yang terakhir nih Mr. Puisi, harapan Mr. Puisi ke depannya untuk Indonesia lebih baik lagi bagaimana? Harapannya Indonesia harus mulai ke teknologi yang lebih modern secara masif. Maka bangsa Indonesia ini akan makmur dengan teknologi canggih yang ada di Indonesia. Oke, jadi semakin canggihnya teknologi pun juga akan mengurangi penyebab terjadinya kemiskinan ya Mr. Udah pasti, Puisi. udah pasti. Oke, jadi sekian dulu podcast kita kali ini. Sekian dulu ngobrol-ngobrol santai kita bersama Mr. Puisi. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Mr. Puisi. See you and goodbye. Bye.